Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang lumpuh tangan kanannya. Para ahli Taurat dan kaum Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan menyalahkan Dia. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang lumpuh tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangun dan berdirilah orang itu di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua dan berkata kepada si sakit, "Ulurkan tanganmu." Si sakit mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah para ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka lalu berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang sering saya katakan, kebencian yang terlalu besar akan membuat kita sulit melihat kebaikan pada diri orang lain. Kalau kita terus berpikir negatif pada seseorang atau sesuatu, kepada siapapun, hal-hal positif yang ada dalam diri orang itu pasti tidak akan terlihat, walaupun sebenarnya itu positif apa yang dilakukannya. Sudah berbuat baik pun pasti dinyinyiri. Pokoknya saking bencinya apa saja yang dibuat orang itu elek pokoknya. Itu terjadi dalam kisah Yesus dan ahli Taurat dan kaum Farisi pada bacaan Injil hari ini. Tetapi Yesus itu ya kadang mengherankan juga. Yesus itu sudah tahu orang Farisi dan ahli Taurat itu mengamat-amati, tetapi malah semacam ini loh, apa jenenge, mempertontonkan kekuatannya itu loh. Lah kan yang sakit suruh ke tengah tadi, biar kelihatan, tak sembuhkan sisan, dari kowe ngamat-ngamati aku mau nyinyir sisan wae biar ben cetha mata gitu kalau bahasanya itu. Dan itulah yang dilakukan Yesus ketika menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya tadi. Tentu dengan harapan orang Farisi dan ahli Taurat itu mengerti bahwa yang dilakukan Yesus itu untuk menyelamatkan, tidak hanya sekedar mengikuti hukum Taurat yang ada. Dan memang dalam perjanjian lama, kalau nanti Bapak Ibu saudara-saudari membaca dalam kitab suci, itu ada berbagai kisah di mana pada hari Sabat itu orang-orang Israel juga melakukan pekerjaan demi keselamatan dan supaya tidak binasa. Nanti dicek dalam kitab suci ya. Masih punya toh. Nah, ini kan bulan kitab suci, makanya dicari bahwa dalam perjanjian lama pun ada kisah-kisah seperti itu. Maka yang mengherankan adalah orang Farisi dan ahli Taurat itu kemudian tidak bisa melihat kebaikan yang dilakukan oleh Yesus. Tentu ini peringatan bagi kita juga, jangan sampai kita jatuh kepada sikap ahli Taurat dan kaum Farisi itu, memendam kebencian, berpikir negatif terus-menerus sehingga seseorang atau sesuatu itu tidak kelihatan baiknya. Tetapi juga menjadi semangat bagi kita agar kita bisa meneladani Kristus. Kristus tetap melakukan kebaikan dengan teguh, tetap melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, walaupun di sekitarnya itu ada orang-orang yang mungkin siap mengkritik, mungkin siap menggosipkan atau nyinyir dan lain sebagainya. Itu menjadi semangat bagi kita. Kita akan pengikut Kristus. Kalau kita berbuat baik dan ada orang-orang di sekitar kita yang apa saja yang kita buat itu dinyinyiri, nah itu kita bisa meneladan sikap Kristus dalam kisah hari ini, bahwa Yesus pun diperlakukan seperti itu oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Maka tidak ada alasan kita menghentikan kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka mari meneladan Kristus dan jangan sampai seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Semoga demikian dan jangan sampai kebalik. Jangan-jangan kita malah mengikuti kaum Farisi dan ahli Taurat tetapi tidak mengikuti Kristus. Tapi kita tidak semua berharap seperti itu. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.